Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu teori kepribadian Einstein. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan, saya sebagai moderator. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rautu Fauzia sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Arini Sri Febriani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Johannes Ganda Siombing, saya sebagai pemateri. baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pembahasan tentang teori Hans Einstein yang akan dijelaskan oleh saudari Arini. Kepada Arini, dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori Hans D. Einstein. Teori ini dilandasi pada filosofi dan genetika. Walaupun ia adalah seorang behaviorisme, namun ia mempercayai bahwa perbedaan kepribadian seseorang disebabkan oleh faktor keturunan dan biologi seseorang itu. Ia juga berpendapat bahwa semua tingkah laku dipelajari dari lingkungan. Pada tingkah laku tersebut dikembangkan melalui interaksi fungsional dari 4 sektor, yaitu sektor kognitif, sektor konektif, sektor efektif, dan sektor somatif. Einstein adalah seseorang psikolog peneliti. Salah satu metode yang pernah dipakai adalah analisis fakta. Dari metode ini, dia berhasil menemukan 2 temperamen, yaitu neurisme dan ekstroversi introvert. Baik, kita masuk ke dalam hierarki faktor-faktor kepribadian. Hierarki ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hierarki tertinggi disebut dengan tipe, yaitu kumpulan trait yang menampung kombinasi dalam suatu dimensi yang luas. Yang kedua yaitu hierarki trait, yaitu kecenderungan kegiatan koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu. Yang ketiga yaitu habits atau kebiasaan dan berpikir, kumpulan respon spesifik atau tingkah laku yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Yang keempat yaitu ada hierarki terendah, disebut respon spesifik, berfungsi sebagai respon terhadap sesuatu kejadian. Selanjutnya itu ada dimensi tipe kepribadian. Dimensi tipe kepribadian ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ekstraversi, yang kedua yaitu neurotisme, dan yang ketiga ada psikotisme. Kita masuk kepada ekstraversi. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang memiliki pandangan objektif dan tidak pribadi. Sedangkan introversi adalah orang yang memiliki pandangan subjektif dan individual. Trait dari ekstraversi adalah lincah, aktif, bersemangat, perhatian, dan sebagainya. Sedangkan trait dari introversi adalah kebalikan dari ekstraversi. Kita masuk kepada neurotisme. Neurotisme stability memiliki komponen hereditas yang kuat. Bukti dasar dari trait genetik ini adalah seperti gangguan kecemasan, histeria, dan obsesif kompulsif. Dasar biologis dari neurotisme adalah komponen reaksi sistem saraf otonom atau ANS. Orang yang memiliki ANS-nya tinggi pada kondisi lingkungan wajar sekalipun sudah merespon secara emosional sehingga mengembangkan gangguan motorik. Yang ketiga ada psikotisme. Orang yang skor psikotismenya tinggi cenderung memiliki taraf agresif, dingin, antisosial, tidak mau berbagi, pendiam, dan sebagainya. Sedangkan orang yang memiliki skor psikotismenya rendah, kebalikan dari skor psikotismenya tinggi, yaitu orang yang dengan tarafnya tenang, akrab, baik hati, hangat, mudah bergaul, dan peduli sosial. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Arini.
Selanjutnya, materi tentang contoh teori Hans Eysenck dalam kehidupan sehari-hari yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu dalam dinamika kepribadian ekstraversi. Orang yang ekstrovert memiliki kendali yang kuat ketika menghadapi rangsangan traumatik. Contohnya, orang yang mengalami tabrakan mobil. Maka orang yang ekstroversi tidak akan terlalu mengingat dengan apa yang terjadi. Dia cenderung melupakan kejadian yang dialaminya dan mengingatkan orang lain agar berhati-hati dalam mengendarai mobil, berbanding terbalik dengan orang yang introversi. Orang yang introvert memiliki kendali yang buruk ketika mengalami trauma. Dia akan sulit untuk melupakannya. Yang kedua itu dalam dinamika kepribadian neurotisisme. Orang yang neurotik akut sangat peka terhadap hal-hal yang menakutkan. Kepribadian neurotisisme ini dibedakan juga menjadi dua bagian. Yang pertama itu neurotik introvert, yaitu dia akan berusaha menghindari situasi yang menyebabkan kepanikan. Misalnya di suatu kelas ada pemilihan ketua kelas, maka orang yang introvert ini akan merasa panik. Dia takut dirinya akan terpilih menjadi ketua. Maka dia akan berusaha untuk menghindar dengan cara minta izin kepada guru. Yang kedua itu neurotik extrovert. Orang yang neurotik extrovert ini akan mengabaikan dan melupakan hal-hal yang menakutkan bagi mereka. Misalnya di hari ini dia mengalami kejadian yang buruk, maka dia akan cepat untuk melupakan kejadian tersebut. Yang ketiga, dalam dinamika kepribadian psikotisisme. Ada beberapa gejala yang ditemukan pada orang psikotisisme. Di antaranya tidak punya daya respon, tidak mempedulikan kebiasaan yang lumrah, ekspresi emosional yang tidak sesuai dengan kebiasaan, seperti delusi, yaitu di mana dia memiliki keyakinan yang kuat dan tidak dapat dipatahkan, dan halusinasi, di mana dia mendengar, melihat, dan merasakan kejadian yang sebenarnya tidak ada. Bila mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi tentang perkembangan dan pembentukan kepribadian yang akan dijelaskan oleh Saudari Azi. Kepada Saudari Azi dipersilakan. Materi selanjutnya tentang perkembangan dan pembentukan kepribadian. Pada dasarnya tingkah laku yang tampak pada hierarki kebiasaan dan hierarki respon spesifik termasuk tingkah laku neurotis itu dipengaruhi oleh lingkungan. Eysenck juga berpendapat bahwa trait ekstraversi, trait psikotisisme, dan neurotisme itu terbentuk dari faktor biologis atau keturunan yang biasa kita kenal dengan faktor hereditas. Hal ini bisa dibuktikan dari adanya korelasi antara CAL atau yang kita kenal dengan cortical arousal level dengan ANS atau automatic nervous system dengan dinamika kepribadian lain. Eysenck juga berpendapat bahwa inti dari fenomena neurotis adalah sebuah reaksi takut yang dipelajari atau terkondisikan. Hal ini terjadi karena dua stimulus normal yang diikuti oleh rasa sakit, baik secara fisik maupun psikologis, yang kemudian bertabrakan dengan faktor hereditas seseorang yang sangat rentan seperti neurotis, sehingga memunculkan rasa kecemasan yang sangat besar dan sulit untuk diubah. Setiap kali orang merespon suatu stimulus dengan cara menghindarinya yang mana bertujuan untuk mengurangi kecemasan, maka orang tersebut akan terkondisikan kecemasannya itu ketika dia menghadapi suatu stimulus baru. Maka kecenderungan seseorang untuk bertingkah neurotis akan semakin luas karena mereka bereaksi dengan ketakutan ketika bertemu dengan suatu stimulus baru yang mirip dengan stimulus asli atau bahkan tidak mirip sama sekali karena sebuah trauma yang mereka hadapi. Terima kasih kepada Saudari Azi. Selanjutnya materi tentang psikopatologi dan perubahan perilaku yang akan dijelaskan oleh Saudara Jo. Kepada Jo dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu materi mengenai psikopatologi dan perubahan perilaku. Yang pertama itu psikopatologi. Psikopatologi ini suatu penyakit yang terlihat dalam bentuk perilaku dan fungsi kejiwaan yang tak stabil. Dan istilah atau sebutan psikopatologi ini mengacu pada
sebuah sindrom yang luas yang meliputi ketidaknormalan indera dan emosi. Adapun macam-macam dari psikopatologi diantaranya yaitu ada dua, yaitu yang pertama penyakit jiwa berat atau psikosis, di mana psikosis ini terdiri dari skizofrenia, di mana skizofrenia adalah suatu penyakit atau gangguan yang dialami seseorang, di mana seseorang ini mengalami halusinasi, delusi, atau kekacauan dalam pikirannya. Yang kedua itu manik depresi, di mana penyakit ini adalah penyakit atau gangguan kejiwaan, di mana jiwanya tidak stabil, yang terkadang jiwanya ini pasif, terkadang jiwa ini aktif. Selanjutnya itu paranoid. Paranoid ini penyakit jiwa yang menampakkan gejala bahwa semua yang ada di lingkungannya itu atau suatu masalah kejiwaan atau gangguan kejiwaan yang dialami individu, di mana individu ini merasa bahwa semua orang yang di lingkungannya itu membenci dia atau seolah-olah memusuhi dirinya. Selanjutnya yaitu ada neurosis atau penyakit jiwa ringan, di mana penyakit jiwa ringan ini terdiri dari sikastenia, yaitu suatu gangguan jiwa di mana penderitanya ini memiliki gejala seperti energinya lenyap meskipun kadang-kadang kekuatan jasmaninya besar. Macam-macam dari penyakit ini yaitu pertama itu fobia, di mana fobia ini takut berbuat sesuatu tanpa alasan. Misalnya itu klaustrofobia. Klaustrofobia ini adalah takut ke kamar kecil. Terus yang kedua itu aklofobia. Mana aklofobia ini takut berada di keramaian. Terus yang selanjutnya itu akrofobia, takut di tempat yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu tidak dapat mengontrol diri. Terus yang selanjutnya itu histeria, yaitu hilang tenaga dan semangat. Misalnya amnesia, yaitu ingatan hilang. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini adalah perubahan sebuah tindakan yang disadari oleh perencanaan, di mana proses perubahan perilaku ini berencana, memiliki beberapa tahapan dan melibatkan peranan dan agen perubahan. Adapun tahapan perubahan perilaku ini terdiri beberapa. Yang pertama itu tahap pertama atau disebut dengan pre-contemplation atau tahap prakontemplasi, di mana tahap ini kita merasa bahwa perubahan itu belum penting. Perubahan itu belum penting atau belumlah diperlukan. Dan kita masih menikmati kebiasaan-kebiasaan lama kita. Kita merasa belum butuh untuk berubah. Yang selanjutnya yang kedua itu tahap contemplation atau kontemplasi atau perenungan, di mana pada tahap ini kita mulai berpikir untuk berubah. Kita mulai menyadari pentingnya perubahan dan kita mulai merasa butuh untuk berubah. Yang ketiga itu tahap determination atau keputusan atau kebulatan tekad, di mana tahap ini kita mulai mengambil keputusan, menyiapkan fisik dan mental untuk bertindak memulai perubahan. Selanjutnya tahap keempat yaitu action atau tindakan. Di tahap ini kita mulai bertindak, seperti bangun tidur, mulai berolahraga pagi, berangkat ke gym, berhenti merokok, atau mulai menulis postingan di blog. Dan selanjutnya atau yang terakhir yaitu tahap kelima atau disebut maintenance atau pemeliharaan, di mana di tahap ini kita mempertahankan tindakan kita menjaga konsistensi kita dan merutinkan perilaku kita. Inilah yang tidak mudah di tahap ini. Inilah tahap paling menantang dalam mengubah perilaku, dan disinilah pentingnya seseorang coach atau minimal seorang kawan yang mendukung atau membantu Anda menjaga konsistensi kita. Selanjutnya itu bentuk-bentuk perubahan perilaku. Bentuk perubahan perilaku sangat bervariasi sesuai dengan konsep yang digunakan oleh para ahli dalam pemahamannya terhadap perilaku. Bentuk perubahan perilaku ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu perubahan alamiah atau neonatal change, di mana
perubahan ini atau perilaku manusia selalu berubah, sebagaimana sebagian perubahan ini disebabkan karena kejadian alamiah. Yang kedua yaitu perubahan rencana atau plan change. Perubahan perilaku ini terjadi karena memang direncanakan sendiri oleh si subjek atau si individu. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kesediaan untuk berubah atau readiness to change. Apabila terjadi sesuatu inovasi atau program pengembangan di dalam masyarakat, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Hal ini disebabkan setiap orang mempunyai kesediaan untuk berubah yang berbeda-beda. Demikianlah materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Jo. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami tentang teori kepribadian Hans Eysenck. Saya selaku moderator, jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.